Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, mohon maaf, saya 3 minggu berturut-turut tidak ada di tempat. 2 minggu yang lalu itu saya ada di Kalimantan Utara karena tugas dari Sinode. Dan minggu ini tadi saya ada di Makassar dari hari Selasa sampai hari Sabtu. Sabtu kemarin malam baru saya sampai Jakarta. Jadi semua karena pelayanan dan tugas yang ada di Sinode. Baik saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan melihat tema kita tentang serve God di bagian yang kedua, itu melayani Allah bagian yang kedua. Dan tidak hanya minggu lalu kita sudah belajar tentang etimologinya atau studi katanya, penjelasan tentang arti dan makna melayani. Bahkan kita juga sudah melihat maknanya secara teologis. Apa sih melayani dan pelayanan itu? Kita udah belajar dari hamba Tuhan minggu lalu. Nah, hari ini kita melihat seri yang kedua. Saya kasih judul melayani bukan dilayani. Ya, melayani bukan dilayani. Saudara, kalau kita ke restoran, ya kita paling senang kalau dilayani, betul tidak? Siapa yang ke restoran? Sudah, enggak usah layani saya. Lalu kita langsung ke dapur, mana baksonya, sini saya nyendokin sendiri gitu ya. Kita ambil baksonya sendiri, ambil nasinya sendiri. Kita mau minum apa, kita bikin sendiri jusnya. Lalu kita bawa ke meja kita dan kita nikmati. Saudara, ada yang begitu? Saya rasa jarang sekali ada restoran yang kayak begitu. Dan aneh juga kalau ada orang begitu. Lalu setelah kita begitu capek dan lelahnya layani diri kita sendiri, kita bayar diri kita sendiri juga gitu ya. Ya, enak banget tuh restoran kalau ada yang begitu gitu ya. Nah, memang kebanyakan manusia itu ingin dilayani gitu ya, bukan untuk melayani. Tapi aneh sekali kalau kita belajar Alkitab, Tuhan selalu kasih prinsip yang berbeda dengan dunia. Tuhan selalu menyatakan satu kebenaran yang melawan prinsip dunia. Ini beda sekali, saudara. Dunia ini ingin dilayani, tetapi Tuhan bilang jangan ya. Mari kita melayani, bukan dilayani. Yesus sendiri bilang, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melainkan melayani. Nah, saudara-saudara, saya ingin membawa kita memahami pertanyaannya begini. Mengapa Tuhan menyuruh kita melayani? Kenapa bukan dilayani? Gitu ya. Bukankah dilayani itu enak dan melayani itu sulit susah? Gitu ya. Mengapa melayani seolah-olah lebih baik daripada dilayani? Kenapa lebih baik? Ya, seolah-olah di mata Tuhan melayani lebih baik daripada dilayani. Bukankah orang-orang yang dilayani itu jauh lebih terhormat daripada orang-orang yang melayani? Betul tidak? Kan kita kalau duduk dilayani orang, kita bos kan? Yang melayani kita kan bukan orang yang dia tidak lebih terhormat dari kita kan? Di mana-mana orang yang dilayani pasti orang yang terhormat, tetapi yang melayani adalah seorang yang ya statusnya lebih rendah, kira-kira begitu. Nah, karena itu pertanyaannya begitu, kenapa? Seolah-olah Tuhan berkata melayani itu lebih baik daripada dilayani. Kenapa Tuhan Yesus seolah-olah berkata merekomendasikan pelayanan harus melayani, jangan mau dilayani. Wow, saya waktu memikirkan bagian ini ya luar biasa ya. Seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan selalu kontra. Ya, berbeda dengan prinsip di dunia ini. Nah, saudara, waktu saya renungkan tema ini, saya menemukan ada 3 alasan mengapa Yesus suruh kita melayani, bukan dilayani. 3 alasan mengapa Yesus suruh kita melayani, bukan dilayani, saudara. Yang pertama, karena melayani Allah adalah bagian dari tujuan penebusan dan penyelamatan Allah kok. Itu yang pertama. Kenapa Tuhan menyuruh kita melayani? Karena dia tahu dan dia mau memberitahu kita bahwa melayani Allah itu adalah bagian dari tujuan penebusan, bagian dari tujuan penyelamatan Tuhan atas kita. Saudara, ada satu ayat yang ingin saya baca dari Keluaran 8 ayat 1. Keluaran 8 ayat 1. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Musa. Waktu Tuhan suruh Musa pergi ke Firaun, katakan kepada Firaun, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku dan melayani aku di padang gurun. Saudara, waktu Tuhan panggil Musa,
Beginilah kau katakan, kira-kira berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Allah, firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Betapa pentingnya Tuhan kasih pesan ini. Luar biasa loh Bapak Ibu ya. Kenapa Tuhan tidak bilang, Musa, kamu ngomong sama Firaun, awas kamu, kalau kamu nggak biarkan umat Tuhan keluar dari Mesir, mati kamu besok. Kan singkat kan, sederhana kan. Kenapa Tuhan mesti pakai alasan yang ini nih? Katakan sama Firaun, biarkanlah umatku pergi supaya mereka bisa beribadah kepadaku. Kenapa Tuhan mesti pakai alasan itu untuk mengatakan kepada Firaun? Ada apa sebenarnya kalimat itu? Dan yang menarik saudara-saudara, di dalam bahasa aslinya, dan para ahli mengatakan memang bahasa Indonesia terbatas menjelaskannya. Sebenarnya dalam bahasa aslinya masih ada satu sepotong kalimat yang belum ada di situ. Ya, kalimatnya itu begini. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku dan melayani aku di padang gurun. Sebenarnya ada kalimat itu. Saya coba baca bahasa Inggris walaupun bahasa Inggris saya belepotan gitu ya. Let my people go gitu ya. Biarkanlah umatku pergi so they can worship me. Ada gitu ya. And shepherd me in the wilderness. Ya, wilderness ya. Artinya supaya mereka beribadah kepadaku dan melayani aku di padang gurun. Jadi sebenarnya ada alasan pelayanan loh. Jadi waktu Tuhan bilang kepada Musa, ngomong tuh sama si Firaun tuh. Bilang sama dia, biarkan umat Israel pergi dari sini. Supaya mereka bisa beribadah kepadaku dan di padang gurun. Saudara, waktu saya renungkan ini benar-benar luar biasa. Kenapa? Hanya karena alasan beribadah dan pelayanan, hanya karena dua alasan ini, Tuhan harus rela bawa bangsa Israel keluar. Walaupun mungkin ibadah mereka harus dilakukan di padang gurun, dan pelayanan mereka melayani Tuhan di padang gurun. Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini gitu ya, wow, ini luar biasa loh. Berarti salah satu alasan Tuhan menebus kita, menyelamatkan kita, itu adalah pelayanan, melayani. Salah satu alasan Tuhan menebus bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan di Mesir, supaya mereka bisa ibadah kepada Tuhan. Yang kedua, supaya mereka bisa melayani Tuhan. Loh, ini kan yang dilakukan Tuhan Yesus buat kita. Dia mati bagimu di kayu salib. Dia rela serahkan nyawanya, kehilangan nyawanya, tubuhnya, darahnya dicurahkan dengan alasan yang sama, supaya engkau bisa ibadah kepada Allah dan supaya engkau bisa melayani Allah. Saya pikir-pikir gitu ya, luar biasa ya. Hanya karena alasan melayani, Tuhan harus melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Hanya karena alasan melayani, ibadah dan melayani Tuhan, Tuhan harus kasih anaknya yang tunggal mati di kayu salib buat kita. Nah, berdasarkan dua fakta ini saya mau tanya, berarti melayani itu penting nggak atau tidak penting? Penting atau tidak? Penting atau tidak? Penting. Berarti pelayanan sangat penting. Saya tidak kekupas ibadahnya ya. Kita udah bicara tentang ibadah. Memang di sini ada dua, supaya mereka ibadah dan melayani aku. Saudara, pelayanan itu berarti sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat berharga. Tadi saya tanya, penting nggak? Penting. Bernilai enggak? Bernilai sekali, saudara. Nah, kalau begitu, bayangkan saja, hanya karena alasan tadi, Tuhan harus rela membebaskan umatnya dari Mesir. Tuhan harus rela mati di kayu salib buat kita. Kalau begitu, saudara-saudara, kenapa kita sering menyia-nyiakan melayani?
Kalau saudara baru saja mengatakan, penting nggak pelayanan? Penting. Lalu kenapa kita menyia-nyiakan pelayanan? Pak Hendro dan Ibu melatih kita menyanyi ya, luar biasa. Saya senang lihat kita semangat menyanyi dan ada suaranya sekarang. Kalau dulu kita nyanyi cuma beberapa aktivis saja yang nyanyi gitu ya. Sekarang suaranya udah keluar, nih bagus. Ya kan? Tapi ada satu lagi saudara. Saya waktu merenungkan bagian ini, saya merasa ngeri. Ngerinya kenapa? Saya mau kasih tahu. Bayangkan gitu ya, kita secara tidak sadar memutarbalikkan sesuatu yang benar menjadi salah, saudara. Ya, apa yang kita putarbalikkan? Apa yang dianggap penting oleh Tuhan, kita nggak anggap penting. Tapi apa yang Tuhan nggak anggap penting, kita anggap penting. Saya ulangi pelan-pelan, di sini kebenarannya. Apa yang Tuhan anggap penting, kita anggap penting. Tapi apa yang Tuhan nggak anggap penting, justru kita anggap penting. Pernah memikirkan hal ini? Tadi saya katakan, ibadah penting nggak? Penting. Buktinya, hanya karena alasan melayani Tuhan harus berdarah-darah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Hanya karena alasan melayani, Yesus harus mati di kayu salib supaya engkau bisa beribadah dan melayani kepada Tuhan. Penting sekali. Tapi kita nggak sadar, kita suka membalikkan, saudara. Yang Tuhan anggap penting, kita nggak anggap penting. Yang Tuhan bilang anggap nggak penting, kita justru bilang penting. Saya mau tanya, penting mana? Ke rumah Tuhan atau ke rumah pesta? Saya mau tanya nih. Penting mana? Penting ke rumah? Yang benar. Kita suka bilang masalah ini undangannya cuma seumur hidup sekali, Muse. Ada orang nggak rela nggak ke gereja hanya karena apa? Ke rumah pesta kan? Sekali lagi, penting mana? Ke rumah Tuhan, ke rumah duka? Mana yang penting? Mohon maaf ya, ini sering kita alami ini masalahnya. Kita harus sedikit vulgar soal ini. Ya, itu ada yang marah di belakang karena saya keras khotbahnya. Penting mana ibadah dengan ke rumah pesta? Teorinya sih kita bilang pasti penting ke rumah ibadah lah. Penting mana ke rumah Tuhan, ke rumah duka? Apalagi itu keluarga, ada hubungan keluarga kita. Penting mana? Teorinya pasti kita bilang ya ke rumah Tuhan lah. Mohon maaf ya, saya harus khotbah apa adanya. Saudara, ada satu fakta di satu desa, satu kampung, ini fakta beneran ini. Karena teman saya menggembalakan di situ. Ternyata kalau ada orang meninggal pas jam ibadah, maka ibadah itu pasti dibatalin. Orang akan ke rumah duka. Kadang-kadang sudah kan ada 3 lonceng kan. Lonceng pertama teng 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 teng. Orang sudah harus siap pakai baju di rumah. Teng 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 2 ya, maka orang sudah ada di gereja. Maka kalau yang ketiga teng 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 teng, pendeta udah maju ke depan, udah mulai ibadah. Itu lonceng gereja di desa. Tapi ini sudah lonceng kedua, saudara. Teng 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 teng, sudah mau mulai, tiba-tiba ada yang meninggal. Lalu diumumkan hari ini ibadah nggak jadi, mari kita pulang, ya kita ganti baju kita, ya yang sempat mari kita lihat yang meninggal. Sekarang saya tanya, penting mana? Ke rumah Tuhan atau ke rumah duka? Kita selalu bilang pasti ke rumah Tuhan, tapi faktanya enggak. Bahkan ada kampung dan gereja yang model begini, sudah. Bukankah Tuhan bilang orang mati menguburkan orang mati? Artinya ikut Yesus jauh lebih penting daripada keluarga kita yang mati sekalipun. Ini mohon maaf, saya harus ajarkan firman Tuhan apa adanya. Saya bahkan bangga dengan seorang hamba Tuhan. Dia harus pelayanan, dia harus khotbah. Sebelum dia khotbah dia tahu kalau papanya meninggal. Dia bilang enggak apa-apa. Orang mati enggak akan kemana.
saya harus selesaikan pelayanan saya. Dia selesaikan pelayanannya. 3 kali khotbah lagi sampai sore. Setelah khotbah selesai semua, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah itu baru dia pergi lihat papanya. Tuhan Yesus bilang, kalau ada orang yang hanya karena ini dan itu, ya, utamakan itu dan sebagainya, dia nggak layak ikut saya kok. Kan kita suka bilang Yesus itu utama, Tuhan tuh lebih utama dari semua yang lain. Ternyata enggak. Ya, prinsip dan prakteknya berbeda. Mari kita berubah deh. Mari kita sungguh-sungguh lihat prinsip ini dalam hidup kita. Sepenting apapun tugasmu, masalahmu, kondisimu, apa yang terjadi di sekitarmu, ingat Tuhanmu lebih utama. Amin. Layani dia lebih dulu. Oke. Yang kedua ya. Tadi mengapa ya Tuhan menyatakan bahwa melayani itu lebih penting, ya, lebih utama daripada dilayani. Karena melayani menunjukkan bahwa kita milik kepunyaan Allah. Ini yang kedua. Kalau pertama tadi apa? Bahwa kita itu menunjukkan Yang kedua ini adalah menunjukkan bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Ya. Kalau kita belajar dalam Alkitab, studi kata dalam Alkitab, kita menemukan 2 kata yang selalu dikenakan kepada orang-orang umat Tuhan. Yang pertama itu hamba, yang kedua budak. 2 kata ini dalam bahasa aslinya diterjemahkan gonta-ganti. Bahkan dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru ada yang menghitungnya. Ya, kata hamba dan kata budak itu diterjemahkan 1000 lebih kali. Luar biasa. Itu dikenakan kepada umat Tuhan bahwa kita adalah hamba atau budaknya Tuhan. Tapi sebenarnya antara hamba dan budak itu ada perbedaan yang signifikan. Ya, saya mau kasih tahu perbedaannya. Kalau hamba itu adalah orang yang disewa, orang yang dipekerjakan. Sebenarnya itu mirip kayak karyawan zaman ini. Ya, dia bekerja untuk bosnya, dia akan dapat upah, kira-kira begitu ya. Tapi budak beda. Budak bukan seseorang yang disewa, bukan seseorang yang dipekerjakan, tapi budak dia adalah seorang yang dimiliki oleh tuannya. Ya kan? Beda sekali. Yang kedua, seorang hamba bisa memiliki kebebasan tertentu. Dia bisa pilih dia mau kerja sama bos yang mana. Dia mau pilih dia bos yang ini saya nggak mau kerja. Dia juga bisa memilih pekerjaan apa yang dia mau kerjakan. Dan yang kedua, dia punya kebebasan bisa menentukan masa depannya. Dan dia juga bisa mengejar impiannya. Itu seorang hamba. Tapi seorang budak tidak bisa. Dia tidak punya kebebasan apapun. Dia tidak punya pilihan apapun. Sejak bangun pagi yang dia tahu dia kerja buat tuannya. Hanya itu. Itu budak. Beda ya. Nah, walaupun keduanya memang berbeda seperti itu, Bu. Tapi sebenarnya ada satu yang sama. Persamaannya apa? Antara hamba dan budak itu memiliki satu makna yang sama. Bahwa kita adalah milik Tuhan yang sama. Gitu ya. Nah, setelah Tuhan Yesus menebus kita, menyelamatkan saya dan saudara, maka status kepemilikan saya itu berubah. Status kepemilikan saudara juga berubah. Saudara dulu mungkin milik iblis gitu ya, tanpa sadar itu kita ini pernah jadi milik iblis. Tapi Tuhan menebus kita, harga kita sudah dibayar lunas. Sekarang kita berubah menjadi hamba Allah. Kalau dulu kita hambanya iblis, kita menjadi hambanya Tuhan gitu ya. Kalau dulu kita jadi budaknya iblis, budaknya dosa, Tuhan sudah merampas kita, menyelamatkan kita. Sekarang kita jadi budaknya Tuhan. Jadi terjadi satu perbedaan yang signifikan dari budak iblis, hamba iblis, milik iblis. Sekarang kita menjadi hamba Allah, budak Allah dan milik Allah. Nah, kalau kita tarik terus saudara-saudara, yang namanya hamba selalu punya tuan di atas yang menguasai dia, atau budak gitu ya, selalu ada tuannya.
Siapa Tuhan yang berkuasa atas dia, maka untuk dialah dia, si hamba ini bekerja, untuk dialah si budak ini berkarya. Dia tidak pernah bisa untuk dirinya sendiri kecuali bagi Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sudah membeli kita, dia menebus kita. Maka kalau kita adalah milik Tuhan, kalau kita adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus, maka artinya apa? Aku adalah hamba Kristus. Aku adalah budaknya Kristus. Sebenarnya jauh lebih sering diterjemahkan di antara 1000 kali itu. Jauh lebih sering diterjemahkan jadi budak. Karena budak itu jauh lebih tepat. Jadi kita bukan hanya sekedar hamba. Rasul Paulus tidak hanya mengatakan bahwa dia sekedar hamba. Enggak. Dia adalah seorang budaknya Kristus. Dia sendiri mengakui, aku bukan hanya sekedar hamba, tapi aku juga budak. Nah, pertanyaannya begini, ya, tidak ada budak yang tidak melayani tuannya. Itu hukumnya di mana-mana. Kita ambillah zaman ini deh, asisten rumah tangga. Dulu namanya pembantu ya, sudah diganti supaya namanya jadi keren. Asisten rumah tangga. Sebenarnya itu hamba. Pernah nggak dia kerja untuk dirinya sendiri? Selama dia tinggal di kita kan dia kerja untuk tuannya, betul kan? Nah, begitu juga dengan kita. Nah, yang menarik gitu ya, banyak orang katanya, oh saya ikut Tuhan kok, saya percaya Yesus kok, saya percaya Tuhan sebagai juru selamat saya kok gitu. Tapi nggak mau melayani Tuhan. Ya. Mereka suka bilang, udahlah, tapi saya kalau lagi sibuk saya nggak usah melayani deh. Ya, saya cuma mau dilayani aja, ngebos gitu ya. Ada orang kayak gitu di gereja, ada. Nah, orang-orang yang berkata seperti itu, saudara, sebenarnya sama saja dengan mereka berkata begini, ya aku nggak mau jadi hambanya Tuhan, saya nggak mau jadi budaknya Tuhan, saya mau hidup suka-suka saya kok, saya mau hidup sebebas-bebas saya. Ya Tuhan, nggak usah atur saya ya, saya udah diselamatkan, terima kasih. Tapi selanjutnya mohon maaf, saya nggak mau jadi hambamu, saya nggak mau jadi budakmu. Saudara, itu omong kosong. Kalau ada orang diselamatkan, kalau orang sudah ditebus oleh Tuhan, maka satu paket dengan itu yang gak terpisahkan, kau pasti jadi budak Tuhan, kau pasti jadi hambanya Tuhan, kau harus melayani dia. Gak ada kata tidak di situ. Kalau engkau tidak melayani Tuhan, maka engkau akan jatuh kepada hamba yang tidak baik itu, hamba yang tidak setia itu. Ya. Jadi di sini kita lihat gitu ya. Kalau betul saya ini hamba Tuhan, itu tandanya saya milik Tuhan. Kalau orang melihat saya melayani Tuhan, saya mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan buat saya, orang langsung menilai, oh ini hamba Tuhan. Makanya julukan ini diberikan kepada para pendeta kan, pada para penginjil kan. Oh itu hamba Tuhan. Sebenarnya kata istilah itu sebenarnya tidak hanya untuk para pendeta. Gak hanya untuk para penginjil. Semua orang percaya itu adalah hamba Tuhan. Semua orang yang sudah diselamatkan itu adalah budaknya Tuhan. Kita semua bekerja dan melayani dia. Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Gak ada istilahnya itu hanya para pendeta deh. Gak ada istilah itu. Semua kita adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan kita. Jadi itu tanda kepemilikan. Gitu ya. Sekarang yang terakhir, yang ketiga, ya. Mengapa Tuhan mengatakan bahwa melayani itu lebih baik daripada dilayani? Yang ketiga adalah karena melayani itu akan diberi upah yang layak oleh Tuhan. Jadi pelayanan orang yang melayani itu akan diberi upah yang layak oleh Tuhan. Saudara, saya mau baca beberapa ayat. Tadi sudah dibaca oleh Semu salah satu. Yang pertama Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26 saya baca untuk kita. Ada nggak? Bisa dimunculin nggak? Yohanes 12 ayat 26. Nah, coba kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan hormati Bapa. Saudara,
orang yang melayani Tuhan itu berada dekat dengan Tuhan. Saya ulangi lagi, ini kuncinya. Kalau engkau melayani Tuhan, ayat ini mengatakan engkau akan berada dekat dengan Tuhan. Di mana Tuhan berada, di situ pelayan pasti ada. Ya, nggak ada bos di sana, pelayan di sana. Bosnya berangkat ke Jepang, pelayannya pulang kampung, itu nggak ada. Dia pasti ada di rumah bosnya. Di mana aku berada, pelayanku pasti ada di situ. Saudara, maknanya apa? Kalau engkau melayani Tuhan, kau akan tambah dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa. Yang kedua, kalau engkau melayani Tuhan, kau akan dihormati oleh Bapa. Kecuali kita jadi bos yang jahat ya. Mohon maaf ya, dalam tradisi kita tertentu, dalam tradisi manusia tertentu, waduh, itu antara pembantu dan tuan itu dibikin jarak. Pembantu mau makan di meja makan aja nggak boleh. Maaf ya, kamu nggak boleh makan di meja ini. Hanya kami yang boleh makan. Kamu duduk di sana, makan di sana. Wah, kita nggak memanusiakan orang, saudara. Nggak mengorangkan orang, tahu ya istilah itu? Kita tidak memanusiakan manusia. Kita juga tidak mengorangkan orang. Artinya mungkin kita harus memberikan tempat yang layak buat dia. Kenapa kita harus melakukan begitu? Karena Tuhan saja tahu menghargai hambanya yang melayani dia. Masa kita tidak tahu menghargai hamba kita di dunia ini yang melayani kita? Maaf ya Bapak Ibu ya, saya begini-begini gitu ya. Saya pernah jadi pembantu. Demi sekolah di kota, saya harus kerja di restoran. Saya layani orang kalau udah pulang sekolah, saya cuci macam-macam, sampai cuci piring, sampai jam 9 malam. Demi sekolah, saya harus jadi kerja di restoran itu. Dan bos saya tahu orangnya kayak apa. Pengalaman baiknya adalah lewat itu saya tahu bisa bikin kue bakpao gara-gara itu. Saya bisa masak dikit lah, 1-2 menu. Dan saya tahu kerjaan wanita di dapur. Tapi bukan itu yang membahagiakan saya. Lewat itu saya disiapkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Di dalam suku dan etnis itu, akhirnya saya mengerti budaya dan cara mereka berpikir. Saya melihat itu kemudian, ternyata pengalaman kita puluhan tahun yang lalu, Tuhan bisa pakai itu, mempersiapkan kita untuk pelayanan masa depan. Itu yang saya lihat. Nah, Tuhan begitu menghargai orang yang melayani dia. Dia pun mengajarkan kita harus menghargai orang yang melayani kita. Betul kan? Yang berikutnya, 1 Korintus 9 ayat 13. Tuhan kasih upah ya untuk orang yang melayani. 1 Korintus 9 ayat 13. Kita baca lagi bersama-sama. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat kehidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Saudara, ini memang simbolik untuk nanti, tapi saya juga mau bicarakan ini juga untuk hal zaman ini. Kalau engkau melayani, Tuhan pasti akan memberkati engkau, gitu ya. Di situ dikatakan mendapat kehidupannya. Yang kedua, kau akan mendapat bahagian dari mezbah itu. Tetapi secara rohani, suatu saat waktu kita ketemu Tuhan, Tuhan akan memberkati kita, memberi upah kepada kita. Itu orang yang melayani. Ayat yang ketiga, ayat yang ketiga, Ibrani 6 ayat 10. Ibrani 6 ayat 10. Kita baca ayat ini, Ibrani 6 ayat 10. 2, 3. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayananmu kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Saudara, kalau engkau melayani, Tuhan tidak akan pernah lupa apa yang kau lakukan.
Dalam Alkitab dikatakan air putih aja yang kamu berikan untuk orang, engkau sendiri nggak kehilangan upahnya. Apalagi kalau itu kopi, teh yang mahal gitu ya. Apalagi kalau itu Coca-Cola, wah itu upahnya besar. Artinya apa? Engkau mau melayani sederhana kayak apapun, engkau saja nggak kehilangan upahnya. Apalagi kalau engkau melayani Tuhan dengan luar biasa. Luar biasa ya. Jadi kita akan dihormati oleh Bapa, mendapat berkat dari mezbah Tuhan, diingat oleh Tuhan dan Dia pasti membalaskannya. Itu adalah upah-upah yang luar biasa. Dan yang menarik, Tuhan tidak pernah lupa apa yang menjadi kewajibannya. Justru yang menjadi masalah adalah kewajiban kita. Seringkali kita melalaikan kewajiban kita. Kita menjadi hamba yang taat dan setia atau tidak. Atau kita menjadi hamba Tuhan atau budak Tuhan yang jahat, yang malas, yang nggak tahu. Justru menjadi hamba Tuhan yang setia, itu yang Tuhan inginkan. Saudara, dalam Alkitab ada 4 mahkota yang Tuhan siapkan bagi orang percaya. Saya sebutkan satu persatu ya. Pertama, mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu diberikan kepada orang yang bertahan dalam penderitaan dan pencobaan karena nama Tuhan. Yang kedua, mahkota kebenaran. Itu diberikan kepada mereka yang memberitakan firman, memberitakan Injil kepada orang lain. Dan disitulah bagian dari orang yang melayani. Yang ketiga, mahkota kemuliaan. Ini adalah khusus untuk orang yang menggembalakan domba-domba Tuhan. Nah, ini untuk para gembala. Ya. Yang keempat, mahkota kesetiaan. Ini untuk orang-orang yang mati martir demi nama Tuhan. 4 mahkota. Dan bagian yang kedua, di situ adalah untuk orang-orang yang melayani Tuhan dengan taat dan setia. Ada mahkota kok. Tuhan sudah siapkan bagi mereka yang setia sampai akhir dalam melayani Dia. Saudara, hanya ada 2 jenis hamba di mata Tuhan atau di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah hamba yang taat dan setia. Dan yang kedua, hamba yang malas dan jahat. Kepada hamba yang taat dan setia, Tuhan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kalimat ini harus menjadi cita-cita kita. Suatu saat waktu ketemu Tuhan, saya ingin mendengar kalimat ini. Ya, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dalam perkara-perkara kecil dan juga dalam perkara-perkara besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow, itu suatu hal yang sukacita bagi orang yang melayani Tuhan. Yang kedua, hamba yang malas dan jahat. Kira-kira apa kalimat Tuhan untuk dia? Kalimat Tuhan untuk dia adalah, "Campakkanlah orang ini ke dalam api yang menyala-nyala. Di sanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi." Beda kan? Terserah saudara. Saudara mau malas-malas melayani Tuhan? Saudara mau tolak-tolak pelayanan? Kemarin saya dengar di sidang raya GKKA di Makassar, ada seorang pendeta bersaksi, "Saya tidak berani menolak pelayanan. Saya tidak berani menolak. Karena kalau saya menolak, saya sangat mengecewakan hati Tuhan. Sehingga apapun yang orang berikan, ya saya akan terima dan jalankan. Dalam kamus saya tidak ada penolakan terhadap pelayanan." Saudara, ini adalah melayani. Kenapa Tuhan berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani." Kiranya ini menjadi prinsip hidup kita, yang hidup di dalam diri kita, sehingga walaupun kita sedikit, kita adalah orang-orang yang melayani, bukan untuk dilayani. Ya, terlihat kok, ini mohon maaf ini ya, terlihat sekali orang yang melayani dengan orang yang tidak dilayani. Ngantri saja beda. Ya, kalau orang yang melayani itu, oh ya, dia akan suruh orang, "Ayo Pak, silakan Pak, duluan Pak," gitu ya. Tapi orang yang ingin dilayani, wah dia langsung paling depan. Pokoknya kalau perlu nyerobot baris ngantri gitu ya. Itu sering tuh kita lihat begitu kan.
Dan ini penting ya. Kita kalau di mana mau pergi ke tempat-tempat tertentu, wah orang rajin gitu menyambut kita dengan baik. Tapi setelah itu kita sebenarnya ada motivasi yang lebih jelek daripada itu gitu. Ya. Mari kita menjadi pelayan Tuhan yang setia dan taat sampai akhir, dan setia sampai Tuhan Yesus datang. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena firman Tuhan sudah diketengahkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang mengajarkan kami untuk memiliki prinsip hidup melayani, bukan dilayani. Sebab itulah yang berbanding lurus dengan ajaran Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima. Dan kami harus menjadi berkat, membawa dampak bagi banyak orang. Dimanapun kami pergi, kami melayani. Mungkin dia bukan seorang yang terhormat, mungkin dia bukan seorang yang layak untuk dihargai, tapi sifat pelayanan kami akan selalu ada bagi siapapun juga. Sama seperti kami melayani Tuhan. Tuhan terus motivasi kami untuk mengambil bagian dan pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan hanya di gereja, tapi dimanapun kami berada. Mungkin di rumah kami, di kantor kami, di sekolah kami, di tempat kuliah kami, atau di mana saja kami boleh menjadi seorang pelayan-pelayan Allah yang mulia. Dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.